Prediksinya bakal jadi kenyataan, Denny Siregar sebut Anies jadi boneka Partai Surya Paloh. Makanya ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang terbaik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Disinilah keunggulan Surya Paloh dalam memainkan gamenya di politik. Sebenarnya sejak awal, pada waktu Nasdem membela Anies Baswedan dalam kasus Formula E di Jakarta, saya itu sudah agak heran. Kok Nasdem bisa belok begitu ya? Dan saya baru mencoba paham ketika seorang teman bercerita kenapa Nasdem seolah mengorbankan idealismenya dengan membela bahkan mengusung Anies Baswedan. Sebenarnya dengan membela Anies dan mengangkatnya sebagai calon presiden dari Nasdem, kemenangan itu ada di Nasdem, bukan di Anies. Anies itu nggak punya partai. Dia juga bukan kader dari sebuah partai. Dia hanya beruntung menjadi gubernur DKI karena politik identitas yang dimainkan. Dan sebenarnya hampir semua partai senang dengan model pemimpin seperti Anies Baswedan. Partai lo ya, bukan rakyat. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan melakukan apa saja yang diminta oleh partai asal ambisinya untuk menjadi nomor satu tercapai. Jadi dia bukan tipikal pemberontak yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies yang seperti boneka, bisa di-style sesuai keinginan yang partai punya. Karena itulah Nasdem langsung mengambil sikap untuk membela Anies Baswedan ketika Anies menjadi gubernur. Ya, kita tahulah meskipun tak pernah terucapkan dengan kata-kata, Anies bukan sosok yang dikehendaki oleh Joko Widodo kan gitu ya. Kalau kita melihat bagaimana respon Presiden terhadap Anies sebagai gubernur, apalagi sekarang diusung oleh Presiden, oleh Nasdem sebagai Presiden. Jadi sangat sederhana gitu loh. Pertama, Nasdem mengambil langkah yang berbeda dengan pemerintah, dan langkah berbeda dengan pemerintah itu mendorong orang yang tidak disukai oleh pemerintah atau tidak dikehendaki oleh pemerintah, begitu bahasa. Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut prediksinya soal nasib baca pres Partai Nasdem Anies Baswedan bakal jadi kenyataan seiring kabar pencapresan mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan alami deadlock. Bahkan ex-politisi Nasdem Zulfan Lindan menyebut bahwa upaya deadlock itu dilakukan oleh Ketum Partai Nasdem Surya Paloh. Denny pernah memprediksi bahwa pencapresan Nasdem terhadap Anies Baswedan hanya untuk jadikan sosok mantan Mendikbud itu jadi boneka Partai Surya Paloh itu. Maka bila nanti tak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem jelang Pilpres 2024 nanti. Diketahui Denny pada September 2022 silam menyebut bahwa Anies hanyalah alat Nasdem untuk tujuan yang lebih besar, yaitu bargaining politik agar partai politik lainnya merapat ke Nasdem. Jika pada akhirnya sudah tidak dibutuhkan, maka Anies akan dibuang saja oleh Nasdem. Hal itu dikatakan Denny Siregar dalam program Gaspol channel YouTube 2045 TV pada Rabu 5 September 2022. Menanggapi pendeklarasian Anies Baswedan oleh Nasdem sebagai calon Presiden RI tahun 2024 mendatang. Hampir semua partai senang dengan model kepemimpinan seperti Anies Baswedan. Kenapa? Karena Anies itu penurut. Dia akan menuruti apa saja permintaan partai asal ambisinya menjadi nomor satu tercapai. Dia bukan tipikal yang keras kepala. Pokoknya partai pasti senanglah dengan Anies Baswedan yang seperti boneka bisa disetel sesuai keinginan yang partai punya. Demikian ujar Denny. Menurut Denny Siregar, Anies Baswedan sedang berada di dalam game besar yang dimainkan Partai Nasdem dan langkah politik Anies saat ini bergantung dari Nasdem. Jikalau Anies tetap dijalankan sebagai calon presiden oleh Nasdem dan menang, Surya Paloh akan menguasai Anies lewat kebijakan-kebijakannya. Sebaliknya, jikalau Anies Baswedan berpotensi kalah, maka akan dilepas atau dibuang. Sebab di balik pencalonan Anies oleh Nasdem ada nilai investasi politik yang dipertaruhkan, dan kalau sudah tidak bernilai maka
maka tidak akan digunakan lagi dan dibuang. Misalnya nih, koalisi akhirnya menyetujui syarat-syarat yang diajukan Surya Paloh dengan sekian menteri. Kalau koalisi itu menang, Anies bisa dibuang ke jalan. Kalau akhirnya Partai Demokrat sama PKS gabung dengan Nasdem, bisa manyun berdua karena